Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Karena kali ini kita kembali belajar tematik. Semoga anak-anak Miss sudah sarapan supaya semangatnya bertambah. Baiklah, kita akan mulai pada materi, tapi kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bermanfaat untuk kita. Baiklah, di sini pelajaran kita tentang tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pada pembelajaran 4 dan 5. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita juga belajar tentang manfaat tumbuhan. Di situ kita bahas tentang jenis-jenis tumbuhan dan juga manfaatnya untuk manusia. Tapi hari ini kita belajar tentang pembelajaran 4 dan juga 5 dan 6. Sebelum kita mulai pada materi, kita bahas terlebih dahulu apa tujuan kita mempelajari materi hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana pada lagu cemara dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengetahui tokoh-tokoh dalam dongeng. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui arti penting meminta maaf kepada sesama manusia sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang keempat, siswa dapat mengetahui arti penting bersikap baik kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang terakhir, siswa dapat mengetahui sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuk pada materi yang pertama. Materi pertama kita akan bahas manfaat tumbuhan. Kegunaan tumbuhan untuk kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai sumber makanan. Jadi tumbuhan itu sebagai sumber makanan untuk manusia. Sayuran itu tumbuhan, iya kan? Karbohidrat itu juga dari tumbuhan. Nasi, kentang, ubi yang kita makan merupakan tumbuhan. Jadi tumbuhan itu merupakan sumber makanan. Yang kedua, bahan baku industri. Apa itu bahan baku industri? Jadi tumbuhan itu, misalnya kelapa sawit, ketika diolah akan menjadi minyak goreng. Jadi ketika diolah dia bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Ada lagi nih contohnya. Apalagi contohnya gitu ya. Nah, ada pohon pinus. Nah, pohon pinus itu juga ketika diolah di perindustrian dia bisa menjadi pembersih lantai kita. Nah, itulah tumbuhan sebagai bahan baku industri. Yang ketiga, sebagai peralatan rumah tangga. Jadi tumbuhan itu juga bisa dibuat menjadi peralatan rumah tangga. Kayak kayu jati, bisa buat meja, bisa buat bangku. Nah, dan juga bisa jadi bahan pakaian. Jadi tumbuhan itu juga bisa dibuat sebagai bahan dari pakaian. Dan juga untuk kesehatan. Nah, kalau misalnya nih kita sakit atau
kita itu sakitnya itu pilek, misalnya pilek. Nah, obatnya itu bisa kita meminum rebusan dari, ya benar, jahe dan juga apa anak-anak, jahe dan juga serai, rebus kemudian kita minum, bisa jadi untuk kesehatan tubuh kita. Jadi tumbuhan itu bermanfaat untuk kesehatan dan juga bisa sebagai pewarna alami. Misalnya nih, kita mau buat kue. Nah, kita mau warna kue kita ini berwarna hijau, maka bisa kita dapatkan dari daun pandan. Bisa kita rebus daun pandan tersebut, kemudian dibuat jadi pewarna kue kita. Nah, inilah manfaat tumbuhan untuk kehidupan manusia. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi tentang lagu Cemara. Saksikan dan dengarkan baik-baik ya anak Miss, bagaimana nada instrumen dalam menyanyikan lagu Cemara. Wah, itu dia lagu tentang Cemara. Dan anak-anak Miss sudah mendengarkan. Nanti contohkan ya anak-anak Miss di rumah bagaimana cara menyanyikannya, bagaimana panjang dan juga pendeknya. Silahkan dicoba di rumah ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita tetap bahas tentang lagu Cemara tadi. Salah satunya adalah pohon cemara yang dapat digunakan sebagai peralatan rumah tangga. Jadi pohon cemara itu merupakan salah satu contoh dari bahwasanya tumbuhan itu bermanfaat bagi manusia sebagai peralatan rumah tangga, kayak pohon cemara ini, dan juga sebagai minyak untuk mengobati penyakit sinus dan batuk, serta daunnya sebagai teh yang mengandung vitamin C. Jadi pinus ini juga banyak manfaatnya untuk kita. Nah, di sini ada teks tentang lagu Cemara. Nah, ini ada teksnya yang kita nyanyikan tadi. Jadi dari lagu itu kita bisa lihat bait mana yang pola iramanya itu sama. Pola iramanya itu sama, yaitu bait pertama dan juga bait
kedua. Di sini tuh sama panjang dan juga yang mana yang panjang dan mana yang pendek. Bagian panjang sebelah sini, yang sebelah sini, dan yang ini tuh yang bagian rendah ataupun yang sedang ada. Jadi dia sama. Kalau yang di bawah ini sudah beda dengan yang sebelah sini, yang bait 1 sama bait 2 ini kan bait 1, bait 2, bait 3, bait 4. Jadi yang sama itu bait 1 dan juga bait 2. Oke, selanjutnya manfaat tumbuhan lainnya adalah sebagai tanaman hias yang digunakan untuk menghias taman-taman rumah, kantor, dan juga tempat umum. Jadi tanaman itu bisa sebagai hiasan, misalnya bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek, itu bisa kita gunakan sebagai tanaman hias di rumah kita. Dan juga ada juga yang tidak berbunga, contohnya seperti bambu kuning dan juga kaktus. Kaktus walaupun tidak berbunga tapi kelihatan indah. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari dongeng. Sebuah dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman. Bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri 1 berkata, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Putri 2 juga berkata, "Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Putri 1 berkata, aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Berkata bunga sedap malam, "Aku kok nggak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu?" Dan bunga anggrek juga berkata, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Nah, bunga mawar biru juga berkata, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di pas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana." Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak. Kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri bunga. Bunga sedap malam berkata, "Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati." Bunga anggrek juga berkata, "Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami." Kemudian bunga mawar biru juga berkata, "Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya." Bunga melati berkata, "Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk." Nah, jadi di dongeng ini Miss akan jelaskan bahwasanya dongeng itu yang pertama di dalamnya itu ada latar. Nah, apa itu Miss latar? Latar adalah tempat pada dongeng. Jadi tadi kan dalam dongeng itu tempatnya di
di istana. Itulah yang disebut dengan latar. Yang kedua, ada yang disebut dengan tokoh, adalah orang atau pelaku dalam dongeng. Jadi, pelaku dalam dongeng tersebut tadi ada putri 1, ada putri 2, ada bunga sedap malam, ada bunga anggrek, ada bunga mawar biru, dan ada bunga melati. Itu merupakan tokoh-tokoh di dalam dongeng. Itulah pelaku yang ada di dalam dongeng. Yang ketiga, itu ada amanat. Nah, amanat itu adalah pesan yang disampaikan dalam dongeng. Jadi di dalam dongeng tadi itu terkandung pesan yang pertama, jangan mudah berburuk sangka terhadap orang lain. Kayak bunga-bunga yang tadi, mereka berburuk sangka kepada bunga melati. Padahal justru keharuman bunga melati itu membuat mereka senang karena para kumbang jadi banyak yang datang sehingga mereka nanti bisa berbunga kembali. Dan juga yang kedua, kita tidak boleh iri. Kita harus mensyukuri apapun yang ada pada diri kita. Oke, nah jadi kita sudah tahu bahwasanya di dalam dongeng itu ada latar, ada tokoh, dan juga amanat. Nah selanjutnya, Miss mau tanya nih anak-anak Miss ya. Pernahkah anak-anak Miss buat kesalahan? Pernah nggak buat salah? Ya benar, pernah. Karena manusia itu tidak luput dari yang namanya salah. Apa yang kita lakukan setelah berbuat salah? Apa ya yang kita lakukan? Ya benar, meminta maaf. Terus bagaimana perasaan kita setelah meminta maaf? Bagaimana anak-anak? Ya benar, tenang. Bagaimana pula perasaan orang yang memberi maaf? Bagaimana ya perasaan orang yang memberi maaf? Ya benar, bahagia. Jadi kalau orang udah memberikan maafnya, dia akan merasa bahagia. Di sini kita simpulkan apa manfaat meminta maaf. Yang pertama, perasaan kita akan tenang, damai, dan bahagia. Jadi anak-anak Miss jangan malu meminta maaf ya. Karena dengan meminta maaf kita akan tenang, damai, dan bahagia. Yang kedua, hubungan persaudaraan kita tetap terjaga. Jadi kita bisa berteman kembali. Yang ketiga, disayang oleh Allah. Jadi Allah sayang sama orang yang ikhlas untuk meminta maaf atas kesalahannya. Ih, pinter anak-anak Miss. Baik, selanjutnya, pentingnya bersikap baik. Apa sih pentingnya bersikap baik kepada semua makhluk hidup? Ya benar, gunanya agar kita mendapat kebahagiaan. Jadi kalau kita berbuat baik anak-anak, kita akan merasa bahagia. Jika kita bersikap baik kepada tumbuhan dan hewan, maka tumbuhan dan hewan akan memberikan manfaat yang banyak buat kita. Nah, itu dia manfaat kita untuk bersikap baik. Sedangkan bersikap baik kepada manusia, salah satunya mendoakan yang baik untuk orang lain dan bersikap jujur. Jadi sikap baik kita kepada teman kita doakan biar kita sama-sama masuk surga, dan juga kita bersikap jujur. Itu dia anak-anak Miss. Sekarang kita akan belajar materi matematika. Fokus ya anak-anak, dengarkan Miss dengan baik. Udin dan Lani membantu panen tomat di kebun nenek Lani. Udin mengumpulkan 630 buah tomat, Lani mengumpulkan 450 buah tomat. Berapa jumlah buah tomat yang dikumpulkan Udin dan Lani? Wah, di sini kita lihat Udin 630, Lani 450. Jadi berapa jumlah tomat kalau dikumpulkan punya Udin dan Lani? Artinya kita jumlahkan 630 ditambah 450. Kita coba ya. Oh, baik. Lihat di sini anak-anak Miss. 630 ditambah 450.
sama dengan berapa anak-anak? 630 ditambah 450. Nah, coba ya kita tambahkan ke bawah ya. 450, 650. Ini yang sebagian sini kita jumlahkan kemari. Kita jumlahkan 0 tambah 0 sama dengan 0. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Ya kan? 6 ditambah 4 berapa anak-anak? Coba jarinya 6, kemudian tambahkan 4. Ya, benar 10. Jadi seginilah hasilnya. Berapa nih? 1080. Jadi kita tulis ya hasilnya di sini. 1080, kemudian kita coba posisi yang berbeda. Apakah hasilnya sama? Ya, apakah hasilnya sama jika kita jumlahkan di sini 450 ditambah 630. Kita tukar posisinya. Tadi kan 630 ditambah 450. Tapi ini kita tukar 450 ditambah 630. Apakah jumlahnya sama? Apa jumlahnya sama anak-anak? Kita coba di sini ya. Kita jumlahkan 450 kita jumlahkan dengan 630. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Ya kan anak-anak ya, 8 ya. 4 ditambah 6, 4 ditambah 6 sama dengan berapa tadi? Buat tangannya 4, kemudian 6, tambahkan dengan 6. Ya, benar 10. Maka hasilnya itu sama. Jadi hasilnya itu 1080 juga. Kita tulis ya di sebelahnya ya. Oke, kita tulis 1080. Jadi kalau kita tukar posisinya, misalnya 630 di depan ditambah 450, itu hasilnya 1080. Kalaupun kita buat ini 450 ditambah 630, dia posisinya ini yang pertama tadi, itu di sebelah kiri kita pindahin ke kanan. Yang sebelah kanan 450 ini kita pindahin ke kiri, itu hasilnya sama. Nah, itulah materi kita pada hari ini, bahwasanya pertukaran nilai 650 dan 450 itu mendapatkan hasil yang sama. 630 ditambah 450 itu sama dengan 1080, dan 450 ditambah 630 kita tukar ya, posisinya kan harusnya ini di depan, tapi dia jadi yang di belakang, tukaran mereka ya kan. Nah, hasilnya itu 1080. Inilah dia hasilnya. Nah, semoga materi-materi kita hari ini bisa anak-anak Miss pahami. Kita sudah belajar tentang manfaat tumbuhan, bagaimana kita harus bersikap baik, dan juga apa manfaatnya kita meminta maaf. Dan jangan lupa ya anak-anak Miss, di rumah jangan lupa untuk menyanyikan lagu yang sudah kita putar tadi, yaitu tentang cemara. Kalau sudah bisa menyanyikannya, boleh dikirim ke Miss ya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.